Salam, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya hati kita boleh berjumpa lagi pada hari baru ini, Jumat 27 Februari 2026. Kita semua bersyukur dan percaya bahwa ada sukacita yang dialami hari berkat Tuhan ini, karena anugerahnya yang melimpah atas kita. Sebab itu marilah kita mengisi hari ini lagi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pemberian-Mu, anugerah yang terindah yang kami dapatkan di hari baru pemberian-Mu ini. Kami bersukacita oleh karena Engkau Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu buat kami semua. Mengisi lembaran hari baru ini Bapa, kami mau mengawalinya dengan belajar firman Tuhan. Kami memohon kepadamu Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu yang mulia itu, agar kami dapat mencermatinya lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teristimewa di hari pemberian-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dalam Mazmur 130 ayat 7. Begini firman Tuhan. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah berharaplah pada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terdapat berbagai alasan orang untuk berharap. Antonio Damasio, seorang neurologis, dalam penelitian neuroscience mengungkapkan bahwa orang berharap karena otak mereka secara alami mencari imbalan emosional dan antisipasi hasil positif yang memicu motivasi. Sedangkan menurut Viktor Frankl, seorang psikolog eksistensialis, mengungkapkan bahwa orang berharap karena untuk menemukan tujuan, makna hidup, bahkan dalam situasi paling sulit. Karena itu, harapan memberikan alasan untuk bertahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini merupakan ajakan kepada umat Israel agar mereka itu berharap hanya kepada Tuhan Allah saja. Kata kerja untuk berharaplah dalam bahasa Ibrani, Yahal. Artinya Israel diajak untuk terus-menerus berharap. Jangan hanya untuk waktu tertentu saja. Dan jangan lelah untuk berharap. Tetapi harus terus-menerus berharap. Yang didasarkan kepada iman kita kepada Tuhan Allah tentu. Ada dua alasan yang diberikan mengapa Israel harus terus-menerus berharap kepada Tuhan Allah. Yang pertama, pada Tuhan ada kasih setia, dalam bahasa Ibrani kesed, artinya goodness, kindness, grace. Kedua, ia banyak kali, dalam bahasa Ibrani harbe, artinya great number, mengadakan pembebasan, dalam bahasa Ibrani perut, artinya redemption. Tuhan Allah Israel adalah yang penuh kasih karunia dan tidak lelah mengerjakan karya pembebasan bagi umatnya. Oleh karena itu, Dia adalah Tuhan Allah yang dapat diandalkan. Kepercayaan kepada Tuhan Allah yang berkuasa ini tidak akan jadi sia-sia. Ya, bukan hampa.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengajakkan kepada kita untuk terus-menerus berharap sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kalau Yeremia bilang, kalau mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri itu terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Kita harus menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan kita terbatas adanya, serba terbatas. Namun atas dasar kasih setia Tuhan Allah, kita berharap memohon belas kasih dan kebaikan Tuhan. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, sulit untuk merasakan kasih setia Tuhan Allah. Karena dengan berharap kepada Tuhan saja, maka tangan kasih-Nya yang kuat pasti mempunyai cara untuk menolong kita, menyertai kehidupan kita di sepanjang waktu yang Ia sediakan. Kasih setia Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, mau berharap kepada Tuhan. Kasih setianya Tuhan sudah terbukti, sehingga tetaplah berharap kepadanya, sebab Dia pasti akan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami miliki Tuhan yang ajaib kuasa-Mu. Begitu besar kasih setia-Mu bagi kami. Sungguh tiada taranya. Kami merasakan itu dalam hidup ini. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi saja, tetapi dalam kehidupan bersama keluarga, gereja, dan bangsa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Memberikan kasih setia-Mu tiada henti bagi kami umat-Mu. Oleh karena itu, hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap, mohon pertolongan, Engkau menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Melangkah pada jalan-Mu di sepanjang hari ini, kami yakini ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, memberi kepada kami kesanggupan untuk dapat meniti perjalanan kehidupan ini sambil terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan, suka dan duka apapun yang kami alami di hidup ini. Tolong Tuhan, karuniakanlah jawaban di setiap doa-doa kami. Sanggupkanlah kami Tuhan untuk bertetap hati kami terpaut pada Tuhan saja. Engkaulah harapan dalam kehidupan kami yang akan senantiasa memberi solusi di setiap tantangan, pergumulan, dan ancaman, godaan, permasalahan, persoalan besar kecilnya dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang maha mendengar, yang sedia ulurkan tangan kasih-Mu kepada kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Jaminan janji-Mu kami pegang kuat. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan apapun demi untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, damai di hati.